Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Presiden terpilih Prabowo Subianto tengah menggodok para calon menteri dan wakil menteri yang akan membantunya dalam menjalankan roda pemerintahan. Para calon menteri dan wakil menteri ini telah dipanggil dan akan dilantik pada Senin 21 Oktober 2024 mendatang. Setelah dilantik, mereka akan memikul tanggung jawab dalam posisinya sebagai pembantu presiden. Adapun berdasarkan peraturan pemerintah, para menteri dan wakil menteri ini akan memperoleh kompensasi memadai seperti gaji pokok dan tunjangan jabatan. Semisal jabatan menteri mendapatkan gaji pokok sebesar Rp5.040.000 per bulan. Selain gaji pokok, mereka juga berhak atas tunjangan jabatan. Besarnya tunjangan jabatan menteri negara adalah Rp13.608.000 setiap bulan. Bukan hanya menteri negara, nominal tunjangan jabatan per bulan itu juga berlaku untuk Jaksa Agung, Panglima Tentara Nasional Indonesia, dan pejabat lain yang kedudukannya setingkat dengan menteri negara. Jika ditotal, seorang menteri negara akan menerima gaji dan tunjangan sebesar Rp18.648.000 per bulan. Selain gaji dan tunjangan jabatan, menteri juga mendapatkan tunjangan operasional. Akan tetapi, tunjangan operasional hanya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan menteri dan bukan untuk kepentingan pribadi. Adapun besarannya disesuaikan dengan kemampuan anggaran kementerian atau lembaga masing-masing. Seorang menteri negara juga akan menerima fasilitas lain, termasuk kendaraan dinas, rumah jabatan, serta pelayanan kesehatan melalui mekanisme asuransi kesehatan. Berbeda dengan menteri, gaji wakil menteri yang diatur dalam peraturan Menteri Keuangan tidak mencantumkan keterangan gaji pokok seperti halnya menteri negara. Dalam peraturan tersebut tertulis bahwa wakil menteri diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya. Lebih lanjut, dalam pasal 2, hak keuangan yang dimaksud diberikan sebesar 85% dari tunjangan jabatan menteri menurut Kepres nomor 68 tahun 2001. Wakil menteri juga menerima hak keuangan sebesar 135% dari tunjangan kinerja pejabat struktural eselon 1A dengan peringkat jabatan tertinggi pada kementerian tempatnya bertugas. Sebagai catatan, besaran hak keuangan wakil menteri ini merupakan penghasilan setelah dipotong pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Merujuk pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan, wakil menteri juga berhak menerima fasilitas dari negara berupa kendaraan dinas, rumah jabatan, dan jaminan kesehatan. Kendaraan dinas untuk wakil menteri diberikan paling tinggi sama dengan standar biaya masukan pengadaan kendaraan dinas pejabat eselon 1A. Sementara rumah jabatan diberikan dengan standar di bawah menteri tetapi di atas pejabat struktural eselon 1A. Jika kementerian yang bersangkutan belum mampu menyediakan rumah, maka wakil menteri bisa diberikan kompensasi berupa tunjangan perumahan sebesar Rp35 juta per bulan. Adapun untuk jaminan kesehatan, wakil menteri menerima pelayanan kesehatan sesuai yang diberikan kepada menteri. Nantinya segala biaya yang diperlukan dalam rangka pemenuhan hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi wakil menteri dibebankan pada anggaran masing-masing kementerian. Demikian berita terkini terkait gaji dan besaran tunjangan menteri dan wakil menteri. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.